Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Suatu iman, alhamdulillah di sore yang akan turun hujan ya, kita akan melanjutkan dari pelajaran akhlak, sifat, lapang hati Rasulullah. Kita akan membahas poin yang terakhir ya, yang ke-6. Di sini dituliskan ada seorang yang bernama Zaid bin Sa'anah radhiyallahu anhu. Sebelum memeluk Islam, dia pernah datang ke Rasulullah untuk menagih hutang dari beliau. Jadi ini sahabat ini nagih hutang ya kepada Nabi. Lalu dia menarik bajunya. Jadi baju Rasulullah ditarik dari bahunya dan memegang leher bajunya dengan mengucapkan kata-kata yang kasar. Lalu ia dibentak oleh Umar bin Khattab ya. Jadi Umar membentaknya dengan kata-kata yang keras juga gitu. Jadi kata-kata Umar juga kata-kata yang kata-kata yang keras gitu. Kata-kata yang keras. Untuk apa? Membentak orang yang menarik baju Rasulullah ya. Sedang Nabi sendiri tersenyum tuh. Ya, bagaimana akhlak Nabi, tersenyum saja ya. Melihat hal itu, seraya berkata, "Aku dan dia lebih membutuhkan perlakuan yang baik daripada perlakuanmu, wahai Umar, yaitu menyuruhku membayar hutang dengan baik dan menyuruh dia menagih dengan cara yang baik juga." Tuh. Harusnya seperti ini ya. Menyuruh supaya menagih dengan cara yang baik gitu ya. Gitu. Jadi lamun gitu ya. Upami kita nagih hutang gitu ya. Harus dengan cara yang baik gitu ya. Jangan cara yang kasar ya, dengan cara yang kotor, dibeberkan utangnya di banyak orang, nah itu nggak boleh ya, gitu. Walaupun saat itu sedang perlu ya, nggak boleh ya. Walaupun saat itu sedang memerlukan uang itu ya, maka kita tidak boleh menagih hutang dengan cara terbuka ya gitu. Panggil orangnya kan ke sini gitu, barulah tanya gitu. Harusnya seperti itu ya. Nah ini seharusnya diamalkan oleh seorang muslim gitu dalam menagih hutang ya. Kemudian beliau berkata, masih ada 3 malam lagi bagi habisnya masa perjanjian. Tuh, masih ada 3 malam nih bagi habisnya masa perjanjian utang itu ya. Dan Umar disuruh membayar utang itu dan ditambah 20 sok ya. Disebabkan Umar telah menakut-nakutinya tuh. Maka kejadian inilah yang menyebabkan Zaid bin Sa'anah masuk Islam. Oh, Masya Allah ya. Tuh. Bagaimana orang yang tadinya kufur bisa masuk Islam karena
sikap Rasul dalam memperbaiki akhlak gitu. Inilah contoh Nabi ya, bagaimana walaupun dia diperlakukan secara tidak baik dalam menagih hutang, tapi Nabi melakukannya justru membalasnya dengan kebaikan. Itulah sikap Nabi. Seharusnya kita seperti ini ya gitu. Jangan misalnya kita ditagih hutang gitu, ya tuh hutang gitu ya, perlu gitunya gitu. Kita keras lagi gitu ya, gitu. Keras lagi dalam membalas perkataannya. Nah, itu juga jangan ya gitu. Makanya seseorang yang muslim itu harus mengetahui ilmu tentang ini gitu. Yang namanya utang, bagaimana adab-adabnya, bagaimana pembahasannya, ini nanti paling ya butuh waktu ya pembahasan tentang hutang gitu ya. Karena belum waktunya ya gitu. Gitu. Dan perlu memaklumi juga bagi yang menghutangi gitu. Kalau orang yang akan membayarnya belum mampu gitu, atau orang yang menghutangi gitu ya, itu harus memaklumi ya kepada orang yang menagih gitu ya, gitu. Bilih perlu gitu ya, gitu. Dikhawatirkan perlu gitu uang itu gitu. Nah itulah bagaimana sikap Nabi, bagaimana beliau baik ya, baik kepada orang yang nagih hutang gitu. Nah, kata penulis, itulah beberapa contoh sifat lapang hati, kelapangan dada Rasulullah ya, yang patut kita contoh dan kita tiru gitu. Nah, itulah bagaimana sifat lapangnya. Rasulullah adalah seorang rasul yang membawa risalah. Jadi orang yang membawa risalah, apalagi seorang dai ya, ulama, harusnya mempunyai sikap yang lembut ini ya, kelapangan hati, kelapangan dada gitu ya, dalam menghadapi sikap-sikap umat gitu ya, menghadapi perilaku umat itu harus lapang gitu ya. Misalnya umat belum bisa memenuhi jadwal yang seharusnya, misalnya jadwal kajian sebulan 4 kali misalnya ya, sepekan sekali teh gitu ya, tapi umat tidak bisa memenuhinya, ya kita ikhlas saja gitu ya, kita lapang gitu ya, jangan memaksakan aduh penting ya ilmu gitu ya, harus disampaikan gitu ya, aduh sia-sia tuh disampaikan teh gitunya. Tapi kita harus tahu ya memaklumi keadaan umat gitu ya, jangan mentang-mentang ilmu harus disampaikan, harus dibahas, kita memaksakan, itu pasti akan menjadikan hal itu tidak baik gitu. Atau yang lainnya ya, karena itu luput sedikit dari jadwal panggilan, nah itu nggak masalah sebenarnya ya, bagi seorang dai itu hal yang biasa gitu ya, gitu kan, sesekali ya gitu, bukan seseringan ya, seseringan mah bahayanya gitu. Iya. Tapi ini kan sesekali ya gitu. Nah itu sesekali mah nggak masalah ya gitu. Itu adalah hal yang patut dimaklumi. Karena itu Rasulullah adalah seorang rasul yang membawa risalah, menyampaikan agama, memperjuangkan kebenaran, maka sudah sepatutnya lah beliau bersifat lapang hati terhadap apa yang menimpa dirinya dalam melaksanakan dakwah. Tetapi beliau tidak mampu berlapang hati bila dakwah itu sendiri
dihalangi ya, tuh. Dakwah dihalangi misalnya ya, dan dicaci maki ya. Maka Nabi tegas ini ya. Maka kita kalau misalnya ada lapang dada kepada hal yang wajar ya, hal yang patut dimaklumi ya, itu ya. Tapi kalau misalnya kepada dakwah itu dicaci maki, dihalangi, maka kita harus tegas nih gitu. Buktikan dengan hujah gitu, buktikan dengan dalil bahwa dakwah itu tidak boleh dicaci maki gitu ya. Kelapangan hati dan kelapangan dada Nabi itu ada batasnya, ada tempatnya ya. Selagi tidak menginjak-injak martabat dan keluhuran Islam atau dakwahnya yang disampaikannya. Kalau yang dicaci maki, yang dihina itu adalah dakwah atau agama ilahi, maka beliau sangat marah dengan sebenar-benarnya, sekalipun nyawa taruhannya. Nah, harusnya segini ya. Seperti inilah wujud seorang dai. Dalam hal inilah Rasulullah marah, dan seharusnya beliau marah karena kemarahan beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukan untuk kepentingan duniawi itu. Ini bukan untuk kepentingan duniawi ya gitu. Jadwal gitu ya. Itu kan bisa di hari yang lain ya gitu, bisa ditunda, bisa diganti kan jadwal mah ya gitu. Yang pasti jangan sampai berkaitan dengan ukhrawi ya, agama akhirat. Nah itu kalau dicaci maki agama itu, nah kita harus tegas. Bila beliau marah dalam mempertaruhkan hak dan kebenaran, tidak seorang pun yang dapat menghadapinya sampai yang hak dan yang benar itu menang gitu. Nah ini bagaimana upaya Rasulullah ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah tidak pernah melakukan tindakan balasan untuk pribadinya sendiri kecuali apabila larangan Allah dilanggar tuh. Seperti ini ya. Wujud seorang dai. Maka beliau membalas karena Allah, sebab yang dilanggar adalah larangan Allah. Nah gitu. Jadi yang dilanggar larangan Allah gitu ya. Maka membalasnya harus karena Allah ya gitu. Kemarahan Rasulullah adalah wajar sesuai dengan risalahnya. Jadi sesuai dengan risalahnya dan keagungannya. Tetapi kemarahan itu tidak melampaui batas-batas kesederhanaan. Itulah bagaimana kemarahannya masih bisa dikendalikan ya gitu ya. Mengendalikan emosinya ketika marah, itu berat itu ya. Berat sekali ya buat kita. Kamu gitu ya. Orang yang suka marah itu ya, luar biasa itu ya. Meledak-ledaknya itu ya gitu. Seperti bom gitu ya. Baik, 2 paragraf lagi ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, aku akan mencatat apa yang engkau ucapkan dalam keadaan marah dan dalam keadaan suka. Beliau menjawab, tulislah, demi zat yang mengutus aku dengan benar sebagai nabi. Jadi ini juga beliau bersumpah dengan sumpah yang hak ya gitu. Tidak sembarang sumpah gitu. Dan juga beliau memuji Allah gitu ya dalam bersumpah gitu ya. Tidak hanya demi Allah gitu ya. Gitu. Tidak gitu ya. Tapi memujinya gitu kan, demi zat yang diciptakan gitu. Maksudnya demi zat ya yang menciptakan aku dengan tangannya misalnya ya. Nah itu demi zat yang menciptakan aku dengan tangannya misalnya itu. Nah seperti itulah gitu.
Kata Nabi, tidak akan keluar dari mulut ini kecuali ucapan yang hak. Beliau mengisyaratkan kepada lisannya. Nah, jadi lisan Nabi keluar ucapan-ucapan yang hak, ucapan-ucapan yang benar. Karena itu harus kita jujur ya dalam berucap, dalam berkata gitu. Terakhir, Abu Hurairah berkata, apabila Rasulullah marah dan beliau sedang berdiri, maka beliau segera duduk. Nah, ini adabnya ya. Jadi kalau sedang berdiri, beliau segera duduk gitu ya. Dan apabila beliau marah dalam keadaan duduk, maka beliau berbaring gitu ya. Tidak tidur ya. Tidak tidur ya. Tapi berbaring. Dengan demikian hilanglah kemarahannya. Dan beliau sangat kuat menjaga agar jangan sampai kemarahannya melebihi batas. Jadi dalam keadaan marah, beliau juga masih menonjolkan sifat al-hilm ya, sifat lapang dada. Nah, itulah bagaimana sifat lapang dadanya beliau. Alhamdulillah, bab yang ke-33 sudah selesai ya. Insya Allah nanti kita lanjut bab yang ke-34. Moga-moga nanti ya sebelum Ramadan bisa cepat ya, 34, 35, 36 gitu ya. Supaya cepat beres gitu ya, insya Allah ya gitu. Tapi harus sabar juga ya, kalaupun belum beres ya. Ya, kalaupun belum beres ya lapang hati ya, lapang dada ya. Kita harus mengamalkan ilmu ya gitu. Siap? Ya. Insya Allah hari Selasa ya. Selasa nanti kita lanjut lagi dari pelajaran fikih ya tentang syarat salat ya. Walafu minkum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.